Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu tema ya. Temanya adalah kecil tapi berpengaruh. Kecil tapi berpengaruh ya. Apa ini kecil ini ya? Tapi kok biasanya sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang bisa membawa dampak atau berpengaruh. Tapi kenapa ini bicara tentang hal yang kecil, tapi bisa membawa pengaruh yang besar? Coba kita lihat bersama-sama dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, oke. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, ini kisah yang sering kita baca, yang sering kita dengar, bahwa ada seorang panglima, seorang jenderal ya, tapi sakit kusta. Dia seorang pahlawan, sakit kusta. Naaman ini sangat disayangi oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Nah, kalau kita baca dan kita telusuri sejarahnya, ini sekitar tahun 150 sampai 840 sebelum Masehi. Ya, kisah ini. Nah, dikatakan bahwa Naaman ini ketika dia berperang, dia selalu mendapatkan kemenangan. Tapi sayangnya dia sakit kusta. Ya, jadi sehebat-hebatnya seseorang, ya sehebat-hebatnya Naaman ini, ada kelemahannya. Ya, nah tidak ada manusia yang sempurna, betul kan? Tidak ada. Makanya kita sedang diproses untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar percaya Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita harus masuk dalam proses. Nah, apa yang diproses? Kehidupan kita. Misalnya karakter kita. Apalagi cara pandang kita. Ya, itu semua diproses. Supaya sama nanti menjadi serupa dengan Kristus. Makanya izinkan proses itu terjadi. Ya, jangan menolak proses, jangan menolak pembentukan oleh Tuhan. Ya, karena kita masih banyak kelemahan. Kelemahan ini yang terus diproses. Kelebihan kita juga terus diproses. Kelemahan kita diproses untuk apa? Dihilangkan, ya, dikikis hari demi hari. Makanya firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa
pada suatu waktu, satu kali di tahun 850 sebelum Masehi atau 840 sebelum Masehi, tentara Aram ini pergi keluar, ya pergi menyerang, dan kemudian hasilnya adalah dia selain kemenangan tapi membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel. Pada waktu ini kerajaan Yehuda dan kerajaan utara Israel itu sudah berpisah, ya. Jadi yang diserang ini adalah kerajaan utara. Nah, lalu kemudian membawa seorang perempuan dari negeri Israel. Seorang perempuan. Dan kemudian perempuan ini menjadi pelayan pada istri Naaman. Perempuan ini dijadikan budak, ya, ditawan dan dijadikan budak, dan kemudian bekerja kepada istri Naaman. Nah, lalu anak perempuan ini berkata begini kepada, tapi saya percaya ini bukan dalam waktu yang singkat, ini waktu yang panjang karena ada hubungan interaksi antara anak perempuan ini dan istri Naaman. Dan istri Naaman percaya sama anak perempuan ini. Lalu kemudian anak gadis ini atau anak perempuan ini berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, ya, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi anak gadis ini, budak ini, ya, seharusnya budak itu tidak ada nilainya. Budak itu kita sudah tidak punya hak atas kehidupan kita. Orang lain yang punya hak atas kehidupan kita. Dalam istilah budak itu ibaratnya apa? Keset kaki, ya. Jadi tukang, ya, seperti itu, tidak dianggap sebagai seorang manusia, itu budak. Makanya perbudakan itu harus dihilangkan dari muka bumi ini, ya. Dan itu ada di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, betul kan? Ya, karena itu tidak manusiawi. Tapi kemudian yang luar biasanya, anak kecil ini bisa berbicara kepada tuannya tentang kelemahan daripada panglima perang ini. Betul. Ini mustahil sebenarnya. Tapi kisah ini menyatakan bahwa anak kecil ini menyarankan. Siapa anak kecil ini? Seorang budak. Menyarankan seorang budak yang tidak dihargai, tapi menyarankan kepada tuannya. Ini harusnya mustahil. Tapi yang terjadi, lalu, ya, setelah disarankan, lalu dikatakan begini, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, kepada siapa? Sang raja. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Perkataan si gadis disampaikan kepada nyonya Naaman, didengar oleh Naaman, kemudian Naaman menyampaikan kepada sang raja. Maka ini respon daripada sang raja. Kalau begitu, ya, baik, pergilah. Aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan dan seterusnya. Kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, ketika Raja Israel menerima surat dari Raja Syria, Raja Aram ini, Raja Israel berkata, ini Raja Syria ini mau cari gara-gara dengan saya ini. Masa saya bisa sembuhkan?
Ya, tapi perhatikan baik-baik. Seorang anak kecil, anak perempuan, anak gadis. Coba kita lihat apa pengertian daripada anak perempuan ini. Ya, anak perempuan ini dikatakan dalam pengertian bahasa Ibrani, jadi dikatakan dia ini masih muda, kutan, kecil, mentah dalam umur, atau tidak cukup penting, tidak punya pengalaman apa-apa. Ya, nah dia disebut lagi bagian pengertian yang lain dikatakan dia seorang gadis, naarah, anak gadis, naarah. Ya, Maria ibu Yesus itu disebut anak daran, naarah, anak gadis. Artinya apa? Belum dewasa, ya, masih dalam masa pertumbuhan menuju masa remaja. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kecil. Tapi kecil ini bisa membawa pengaruh kepada kehidupan Naaman. Seorang panglima yang luar biasa. Coba kita lihat. Kalau biasanya kecil itu melambangkan apa? Mempersonifikasikan tentang apa? Masa muda, masa kanak-kanak, tidak besar, tidak penting, sedikit, remeh. Mungkin ada banyak orang yang sedang meremehkan kita. Mungkin ada banyak orang yang sedang menganggap bahwa kita ini tidak penting. Mungkin ada banyak orang yang menganggap kita ini tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena mungkin latar belakang keluarga kita, karena usaha kita, pekerjaan kita, karena siapa kita. Ya, kita tidak dianggap. Kita tidak berarti bagi orang lain. Ya, anak kecil ini seorang budak, tawanan yang dijadikan budak. Tidak penting. Kenapa? Karena kita tidak punya kedudukan. Karena kita tidak punya jabatan. Karena kita tidak punya harta kekayaan. Jadi orang memandang rendah kita. Istilahnya memandang apa? Sebelah mata. Siapa kita? Tapi ingat baik-baik. Anak kecil ini. Ya, saya akan masuk. Walaupun kecil. Anak perempuan ini. Walaupun kecil, anak perempuan ini, dia tetap mempertahankan iman kepada Allah Israel. Tidak diketahui latar belakang keluarganya, bahkan tidak diketahui siapa namanya. Coba disebutkan, dia seorang tawanan, anak perempuan, yang dibawa dari Israel untuk dijadikan budak. Tapi dalam kondisi dia sebagai budak, tertekan, tidak mempunyai kebebasan. Tapi Alkitab ketika kita baca ayat-ayat tadi, di situ tersirat bahwa dia tetap mempertahankan iman kepada Allah Israel. Apa yang dia katakan kepada Naaman, kepada istri Naaman? Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria. Kenapa anak kecil ini yakin bahwa seorang nabi akan bisa menyembuhkan Naaman? Kenapa? Siapa itu nabi? Nabi adalah pesuruh Allah. Jadi kalau dia yakin kepada si nabi ini, berarti dia punya keyakinan kepada Tuhan si nabi. Siapa? Allah Israel. Siapa nabi ini? Elisa.
Saya tidak tahu dia usia berapa pada waktu ditawan, tapi kemungkinan besar dia sudah mendengar kisah tentang Nabi Elia. Dia sudah mendengar kisah tentang Nabi Elisa. Bagaimana Nabi Elisa mendapatkan 2 bagian roh dari Tuhan. Bagaimana Nabi Elisa membelah sungai dengan memukul jubah daripada Nabi Elia. Bagaimana Elisa menyembuhkan orang, bahkan air yang pahit bisa sembuh dan makanan yang harusnya membuat kematian bisa dimakan dengan baik. Dan banyak hal yang dia dengar. Dan dia percaya bahwa ada Tuhan di Israel. Keyakinan ini yang terus dia bawa kemanapun dia pergi. Nah, coba perhatikan. Orang Aram ini atau orang Syria ini tidak menyembah Allah orang Israel. Tidak menyembah Allah orang Israel. Tapi mereka selalu beribadah di mana? Di kuil Rimon. Siapa yang mereka sembah? Baal. Mereka menyembah siapa? Baal. Apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Dan kisah ini didengar oleh si gadis ini. Dia berkata, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Dengan penuh keyakinan dia berkata, nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bisakah kita di tengah-tengah tantangan kehidupan? Oh ya, dunia ini lagi berperkara dengan orang-orang percaya. Dunia ini lagi menekan orang percaya dan tidak memberikan kebebasan. Ya. Dan ketika si anak kecil ini, pastilah ketika tuannya pergi ke kuil Rimon, pastilah dia akan ikut untuk melayani tuannya di sana kan. Betul kan? Ya, sama apa yang terjadi kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Asaria, betul kan? Sama. Ketika itu dikatakan raja membangun patung yang besar, dan ketika ada tanda dibunyikan, semua orang harus menyembah patung itu. Sama dengan si anak ini. Karena seorang budak harus taat, tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Jadi apapun yang tuannya lakukan, apapun yang tuannya percayai, budak harus mengikutinya. Tapi pada kenyataannya, anak ini tetap mempertahankan imannya. Amin. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah tekanan kehidupan, anak kecil ini mempertahankan imannya. Bahkan bukan mempertahankan saja, dia menyatakan imannya kepada tuannya. Ini dia. Apakah kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan akan tetap kuat berdiri teguh ketika kita menghadapi tantangan kehidupan? Bahkan di tengah tantangan kita bisa membagikan iman kita kepada orang lain. Nah, berikutnya adalah anak kecil ini atau anak perempuan ini, dia tetap mengeluarkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Seorang budak yang kemudian mendapatkan kepercayaan daripada istri Naaman.
budak ini pastilah akan mengurus segala keperluan daripada istri Naaman. Dia urus semuanya. Anak kecil yang seharusnya tidak punya kekuatan kemampuan. Tapi kemudian yang terjadi adalah ketika dia datang sebagai budak, dia mulai bekerja. Dia tidak mengeluh. Dia tidak merasa, ngapain, saya kan budak. Tapi yang terjadi adalah dia memberikan pelayanan yang terbaik. Dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada tuannya. Apapun yang tuannya perintahkan, dia kerjakan. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan koro-koroan. Ya. Apapun yang tuannya perintahkan, jam berapapun, kapanpun, dia selalu tersedia dan dia selalu hadir untuk menyatakan itu. Makanya dia menjadi kesayangan daripada istri Naaman. Amin. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang percaya? Baru kerja sedikit, kadang-kadang sudah mengeluh. Baru melayani sedikit, capek. Coba kita renungkan. Kenapa si budak ini begitu dikasihi oleh tuannya? Bahkan didengar oleh tuannya. Coba kita renungkan. Siapa si budak ini? Iya kan? Mungkin posisi kita di kantor bukan siapa-siapa. Tapi kinerja kita menunjukkan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Mungkin pelayanan di gereja kita ini bukan siapa-siapa. Tidak dianggap malah. Ya, tapi kita sudah memberikan yang terbaik. Dan waktu akan menentukan. Dibanding orang yang terkenal besar, tapi kemudian tidak melakukan yang terbaik dari hidupnya. Orang Kristen, orang yang percaya Yesus, harus mengeluarkan yang terbaik dari dalam hidupnya. Bukan untuk pembuktian, tapi itu merupakan penghargaan kita kepada Tuhan yang memberikan kemampuan, yang memberikan bakat, yang memberikan talenta, yang memberikan karunia-karunia dalam kehidupan kita. Pastilah seorang tuan akan menuntut hal yang terbaik daripada pegawai-pegawainya, betul kan? Seorang bos, seorang pimpinan akan menuntut pekerjaan yang terbaik, kedisiplinan, kesetiaan, kerja keras, dan sebagainya. Apalagi kita yang disebut pelayan Tuhan. Itu status yang tinggi. Terhormat. Tapi seharusnya kita adalah budak. Kita ini bukan siapa-siapa. Para pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba. Kita harus memberikan yang terbaik. Bahkan dikatakan harus skill di situ. Skillful. Bukan hanya yang penting sekedar main. Yang penting saya datang melayani. Senyum. Mohon maaf ya. Karena kebanyakan di gereja lain sana. Asia dia itu kalau jabat tangan dia sambil cerita. Ya toh. Pokoknya yang penting saya datang melayani. Kan saya pelayan.
Iya toh, saya pelayan. Jadi ya suka-suka saya dong. Apakah seperti itu? Bagaimana kita dikenan oleh Tuhan? Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Saya percaya anak kecil ini tidak hanya sekedar melakukan, tapi dia tahu keinginan, kehendak tuannya. Tuannya mungkin baru bersikap begini, oh dia sudah tahu apa kebutuhan tuannya. Tahu siapa ajudannya Prabowo? Iya kan? Prabowo jalan, baru mau turun tangga, dia langsung pegang tangannya Prabowo. Prabowo tidak, pegang tanganku. Tidak kan? Betul kan? Dia tahu keinginan tuannya. Kita ini budak sebenarnya. Hamba, doulos. Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sehingga ini dia, apa yang disampaikan oleh si budak ini didengar dan dipercayai oleh tuannya. Saya tidak tahu kelanjutan kisah anak kecil ini. Tapi yang terjadi pasti si budak ini mendapatkan penghargaan. Bahkan ayat firman Tuhan katakan Amsal 29 ayat 21 dalam terjemahan FAYH. Apabila seorang pelayan dimanjakan sejak kecil, maka akhirnya ia akan ingin diperlakukan sebagai anak, ingin diperlakukan. Anak budak ini tidak dimanjakan, pastilah. Hasil kerjanya, kedisiplinannya, ketaatannya, karakternya, kejujurannya, semua sikapnya, sifatnya, ini yang membuat tuannya mengasihi dia. Amin. Nah, akhirnya apa? Melalui anak kecil ini, dia membawa Naaman percaya kepada Allah Israel. Ketika Naaman bertemu Elisa, Elisa bilang begini, pergi mandi. Mandi di mana? Di sungai. Sungainya, sungai yang kotor. Di mana? Sungai Yordan. Saudara pernah pergi ke sungai Yordan? Sudah? Bagaimana sungainya? Tidak besar, kecil, kotor, banyak ikan-ikan kecil kan? Tidak, makanya Naaman bilang, saya disuruh mandi di sungai yang kotor. Bukankah Abana, Parpar, sungai-sungai di Damsyik itu lebih bersih daripada sungai Yordan? Naaman ini sakit kusta, Bapak Ibu. Kusta itu tidak disukai oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi Naaman penuh kusta tapi ditutup dengan jubah kebesarannya. Kusta pada waktu itu melambangkan dosa. Kusta. Naaman, kusta. Naaman, manusia berdosa. Kenapa berdosa? Tidak mengenal Tuhan. Tapi melalui wanita ini, anak kecil ini, kemudian Naaman berendam mandi di sungai Yordan. Saudara tahu, untuk menjadi bagian daripada agama Yahudi, itu ada yang namanya baptisan porselit. Baptisan porselit. Apa yang dilakukan oleh Naaman ini merupakan baptisan porselit. Anda
bahwa dia menjadi bagian daripada agama Yahudi. Hanya gara-gara seorang anak kecil. Baptisan bagi kita adalah tanda bahwa kita menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita dikatakan dalam Galatia ketika kita dibaptis, kita mengenakan Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita percaya itu tanda pertobatan, tanda percaya itulah iman kita kepada Yesus. Makanya orang yang percaya Yesus harus juga dibaptis. Ya. Nah, apa yang terjadi? Naaman dibaptis. Kemudian dia keluar pada 7 kali. Dia keluar. Dia melihat kulitnya sembuh. Apa yang Naaman katakan? Ya, ayat yang ke-15 bagian terakhir dikatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Budak kecil itu kan, yang tidak berarti, yang diremehkan, yang dipandang enteng. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Tuhan, dan kemudian dia mengerjakan bagiannya dengan penuh tanggung jawab, kedisiplinan, integritas dan sebagainya, maka suaranya didengar. Amin. Saudara ingin berpengaruh? Saudara ingin membawa pengaruh kepada orang sehingga orang bisa melihat siapa saya, siapa saudara, bahwa saya punya Tuhan yang besar, bahwa apa yang saya lakukan itu baik, maka orang akan mendengar dan lewat kehidupan kita mereka percaya kepada Tuhan. Kecil tapi membawa pengaruh. Katakan kiri kanan, kamu bukan siapa-siapa, tapi karena Kristus Yesus, karena pekerjaanmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.